Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Emeritus Godlive Ratuwalu dari Kupang. Beliau akan membawakan topik eksposisi kejadian 47. Terima kasih, selamat malam, shalom. Shalom. Bapak Shalom. sekalian. Shalom, terima kasih. Malam ini Bapak Ibu, saya diberikan tugas untuk menyampaikan semacam penjelasan eksposisi dari kitab Kejadian pasal 47 tentang Yakub dan Firaun. Ini topik yang sebenarnya cukup menarik. Kenapa menarik? Nanti saya akan sampaikan dalam penyajian ini. Saya mulai dulu dengan bagian pertama sebagai catatan pendahuluan. Saya ulangi, catatan pendahuluan, ya semacam tinjauan ke belakang, flashback dari apa yang kita pahami tentang sosok dari Yakub ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya boleh katakan bahwa sebagian besar cerita mengenai Yakub ini mendominasi hampir sebagian kitab Kejadian. Bapak Ibu bisa baca dari pasal 26 sampai pasal 50. Berakhir dengan peralihan kepemimpinan dari Yakub kepada Yusuf. Tapi pertanyaan yang timbul, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kenapa bukan Ruben? Kepemimpinan itu diberikan semacam diestafetkan kepada Ruben misalnya. Ruben itu kan anak pertama yang paling sulung. Atau diberikan kepada Yehuda. Yehuda itu termasuk orang yang cerdas dan teliti. Tapi kenapa diberikan kepada Yusuf? Tongkat estafet itu. Yang pertama saya harus katakan bahwa disitulah terletak keadilan Tuhan. Pilihan Allah adalah pilihan yang adil, yang tidak bisa diukur oleh cara berpikir manusia siapapun. Jadi kalau Allah sudah menentukan itu, tidak ada yang bisa melanggarnya. Yang kedua, saya berpikir bahwa kalau kita baca cerita Yakub, Yakub itu sebenarnya anak dari istri Yakub, Yusuf itu anak dari istri Yakub yang bernama Rahel. Itu istri kesayangan. Ada dua anak dari Rahel, istri kesayangan Yakub, yaitu Yusuf dan yang paling bungsu Benyamin. Itu anak Rahel, istri kesayangan Yakub. Yakub punya istri kan ada 4. Bayangkan, istrinya ada 4. Tapi yang paling dia sayangi itu Yusuf, karena orangnya patuh, suka dengar-dengaran, termasuk yang paling bungsu, Benyamin. Itu catatan yang pertama. Dari bagian pertama ya.
Saya baru mulai sebagai pendahuluan. Yang kedua menyangkut dengan, ya ini kita belajar di sekolah minggu lagi, Bapak Ibu, menyangkut dengan rumpun keluarga Yakub. Ya, dia lahir di Kanaan, tapi meninggalnya di Mesir ketika dia menjadi seorang pejabat. Kalau di Alkitab atau di mana itu di seorang mangku bumi, ya mangku bumi, penguasa atas Mesir yang diestafetkan oleh Firaun kepadanya atau diberikan Firaun kepadanya. Tempat tinggalnya di Kanaan, Mesopotamia, dan berakhir di Mesir. Istrinya tadi saya sebut 4, Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Saya kadang-kadang tidak mengerti ya, banyak orang Kristen yang kalau kasih nama anaknya tidak pernah ambil dari Alkitab ya. Ricky Nelson misalnya, Richard misalnya, tidak bisa dikasih nama Yakub kek, atau apalah nama dalam Alkitab itu. Orang tuanya Ishak dan Ribka. Yusuf punya orang tua itu Ishak dan Ribka, termasuk kerabatnya itu, kakeknya itu Abraham, nenek Sarah, ya kan? Pamannya itu Ismail. Sedangkan paman dari mertua itu Laban. Kita masih ingat ya cerita Yakub bersama Laban itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sosok Yakub ini salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang bisa saya sebut sangat kontroversial. Sangat kontroversial. Kenapa saya sebut sangat kontroversial? Karena seluruh hidupnya diwarnai dengan pergumulan, perselisihan, permusuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Bayangkan saja, rekan-rekan, nama Yakub itu dapat diucapkan dengan penuh hikmat dan penuh hormat. Nama Yakub malah menjadi putra kesayangan Allah. Malaikat-malaikat yang saya baca pernah menari-nari dan bernyanyi dalam mimpi. Luar biasa Yakub ini. Bahkan Allah sendiri ketika memperkenalkan dirinya selalu Allah menyebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini kita punya para leluhur, kaum leluhur kita, nenek moyang bangsa Israel atau leluhur bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jangan lupa bahwa bagi saya Yakub itu juga salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama dengan lembaran sejarah hidup yang sangat kelam di belakangnya. Sangat kelam. Gelap lembaran hidupnya. Segala hormat dan berkat yang dia terima selama hidupnya erat terkait dengan kelicikannya, kelihayannya, dan penipuan secara terang-terangan.
Ini tidak bisa disangkal. Saya kira kalau kita berbicara tentang sosok Yakub, kalau kita mau jujur sama juga. Yakub itu adalah kita juga, Bapak, Ibu, dan saya. Yang penuh dengan segala kelebihan, tapi juga dengan segala kekurangannya. Bayangkan saja, teman-teman, rekan-rekan, ia menipu Esau, abang kembarnya. Esau itu kan abang kembar. Dengan sepiring kacang merah. Jadi waktu Esau pulang dari berburu, karena profesi Esau itu berburu. Dia sudah lelah, kelaparan. Dia minta sedikit aja dari Yakub. Pas Yakub baru selesai memasaknya, membuatnya. Tapi dia bilang, Yakub katakan, Yusuf katakan, saya ulangi, Yakub katakan, saya baru bisa memberikan apa yang Anda minta, asalkan hak kesulungan Anda dibeli atau diberi kepada saya. Yang Esau mau aja. Ini yang Allah tidak senang, karena menganggap remeh dengan hak kesulungan yang semestinya menjadi haknya dia, Esau. Tapi dia meremehkan hanya dengan ditukar sepiring kacang merah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap Esau. Ia membohongi Ishak ayahnya, yang tua dan buta ayahnya, untuk memperoleh berkat yang sama sekali bukanlah haknya kecuali Esau. Tapi juga yang terakhir, dia berhasil mengelabui Laban, pamannya yang tamak, yang rakus. Sehingga ia menjadi kaya raya, banyak istri, banyak harta, dan banyak hamba sahaya. Karena itu pantas riwayat hidup Yakub dari awal sampai akhir penuh dengan kontradiksi dan kontroversi sampai matinya. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu, ada yang menarik yang saya mau katakan di sini tentang Yakub ini. Hidupnya adalah sebuah sukses atau sebuah kesuksesan. Tapi sekaligus juga sangat tragis. Sangat tragis. Penuh dengan segala kegemerlapan, tapi juga dengan segala kegelapan hidupnya. Bergelimang harta, tapi jauh dari bahagia sampai ajal menjemputnya. Banyak orang selalu berpikir kebahagiaan itu ada pada apa yang kita miliki. Saya pikir itu keliru. Kebahagiaan itu tidak usah dicari di mana-mana. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam hati kita. Kalau kita tenang, kita tahu bersyukur, saya yakin disitulah kebahagiaan, kedamaian selalu ada dalam hidupnya. Jadi hidup apa adanya,
bukan hidup ada apanya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun sosok Yakub ini orang yang sukses tapi juga penuh dengan segala hal yang sangat tragis, ternyata dia berani mengambil keputusan. Apa keputusannya? Dia ingin kembali ke kampung halaman. Tapi risikonya ada. Dia harus berhadapan dengan Esau yang pernah dia menipu. Karena Esau berkeinginan untuk membunuh adik kembarnya, Yakub. Jadi walaupun dia akan kembali ke kampung halaman, tapi dia masih tetap ingat bayangan hitam masa lalunya. Bayangkan saja rekan-rekan, keluarganya yang bahagia, harta milik berlimpah, ternyata bukanlah jaminan yang dapat memberikan satu hal yang paling ia butuhkan. Saya ulangi, keluarganya yang bahagia, harta milik berlimpah, semua serba ada. Zaman sekarang orang bilang, tinggal di rumah yang tinggal tendes knop. Tapi itu bukanlah jaminan yang dapat memberikan satu hal yang paling ia butuhkan. Apa itu? Kedamaian di hati. Memang tidak semua kalau kita membaca kenyataan sekarang di Indonesia atau Pak Freddy kita di Kupang atau di Bali, di mana saja di Indonesia. Tidak semua seperti Yakub, bahwa kedamaian itu yang paling berharga, yang paling mahal harganya. Ada orang yang demi harta, dia tidak pusing. Sampai mati, kita bermusuhan tetap sampai mati. Ada kalau di Kupang. Jangankan di Indonesia, di luar negeri pasti ada ya Pak Hendrik kalau punya pengalaman di sana. Itu bagian dari kehidupan yang nyata. Tapi Yakub tidak. Meski semua sudah serba ada, tapi yang dia tidak miliki itu kedamaian di hati. Itu yang selalu mengoyak seluruh hati dan pikiran. Dan karena itu dia harus mengambil keputusan. Dia harus kembali ke kampung halamannya. Apapun risiko ketika dia harus berhadapan dengan Esau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dibuat Yakub ketika dia mau pulang ke kampung halaman? Kalau kita baca cerita di kitab Kejadian sebelum-sebelumnya, dia mulai dengan membuat strategi dan siasat licik. Apa strategi siasat licik itu? Dia mengatur rombongan itu berkelompok. Dan kelompok yang paling di belakang itu Yakub. Mengapa? Supaya kalau misalnya Esau masih dendam ke Sumat dan ingin membunuh Yakub, masih ada kans bagi Yakub untuk lari meninggalkan kelompok itu. Jadi licik juga Yakub itu. Walaupun dia sedang galau, sedang pusing pikirannya, campur baur, gelisah, risau. Pertanyaannya, apa berhasil strateginya? Nei, tidak berhasil, gagal total.
Malah dikatakan di situ, dalam kekacauan pikirannya, dalam kegelisahan hatinya, dalam kerisauan dan kegalauan pikirannya, dia menyeberang sungai Yabok. Kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal sebelum, menyeberang sungai Yabok. Dan di situ ia bergulat dengan Allah. Bergulat untuk apa? Untuk mendapat jaminan berkat dari Allah. Dan rupanya itulah satu-satunya yang menjamin kedamaian dalam hatinya. Itulah yang dicari. Bukan harta, pangkat, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Dan itu benar Bapak Ibu, saudara-saudara. Drama itu berakhir bukan dengan saling membunuh. Tapi kedua saudara kembar itu saat bertemu, apa yang mereka lakukan? Mereka saling berpelukan dan bertangis-tangisan. Ketimbang mempersoalkan harta, hak kesulungan, dan sebagainya. Luar biasa, Bapak Ibu. Ada juga orang-orang Kristen yang begitu. Bermusuhan bertahun-tahun. Tapi begitu berdamai. Berpelukan, bertangis-tangisan. Bagus itu. Walaupun ada juga yang sudah berpelukan, bertangis-tangisan. Tapi dalam hati dia bilang, ya saya kasih ampun lu, saya kasih maaf. Tapi saya tidak akan lupa engkau. Nah ini sama saja. Hanya kamuflase. Tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ini masih catatan pendahuluan ya, Bapak Ibu. Apa hikmahnya? Saya ingin menjelaskan dalam catatan pendahuluan ini supaya Bapak Ibu bisa lebih paham sosok Yakub itu bagaimana sampai kepada Yusuf nanti. Hikmahnya apa? Saya ada catat 3 di sini. Pada akhirnya ada satu yang tak pernah dapat kita tipu, yaitu diri kita sendiri. Atau kalau ada yang kedua, dan yang kedua itu adalah Tuhan Allah. Kita dapat menyembunyikan apa saja. Kita dapat berpura-pura dengan siapa saja. Tetapi di hadapan hati nurani kita sendiri, apalagi di hadapan Allah, nih, tidak bisa. Semua akan terungkap secara terang benderang. Kita ini kalau berhadapan dengan Tuhan Allah, sepertinya kita ini telanjang. Jadi Allah itu melihat jelas-jelas siapa kita ini sebenarnya. Nah itu yang saya mau katakan, teman-teman, rekan-rekan, pada akhirnya hikmah yang kedua, kedamaian di dalam hati, itulah yang paling berharga. Kita dapat memiliki apa saja, kita dapat memiliki kuasa apapun, jabatan apapun, tingkat popularitas apapun. Ternyata harga kebahagiaan itu mahal. Karena menuntut kesungguhan kita, bahkan seluruh harga diri kita. Jadi kalau mau terima atau diterima oleh Esau, ya begitulah. Ada kerendahan hati. Harga diri ditekan sedemikian rupa. Sama juga seperti Esau, tidak saja Yakub.
Di situ baru terjadi kedamaian yang sesungguhnya. Dan hikmah yang ketiga, hanya Tuhan yang dapat menjamin kebahagiaan itu. Dan bukan lagi uang kita, kuasa kita, jabatan kita. Bukan lagi kelihayan kita yang seringkali kita pertuhankan dalam hidup ini. Itu gambaran tentang Yakub sekilas pandang. Jadi Yakub itu sebenarnya juga adalah kita, sadar atau tidak. Plusnya ada, minusnya ada. Tinggal nanti di hadapan Allah atau di hadapan hati nurani kita sendiri, apa yang bisa kita ungkapkan. Tidak ada yang tersembunyi. Kita masuk bagian yang kedua, catatan teks. Kejadian 47, ayat 1 sampai dengan 31. Ada 3 bagian ya, Bapak Ibu, kalau kita baca teks pasal 47, itu pembagian itu dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau misalnya dalam teks Alkitab bahasa Ibrani, Biblia Hebraika, itu tidak ada pembagian. Jadi Lai membagikan, mengelompokkan supaya memudahkan orang Kristen atau para pembaca pada saat dia mau atau dia ingin memahami teks dan konteks dari satu perikop. Jadi dibagi. Tapi dalam Biblia Hebraika, Alkitab bahasa Ibrani itu tidak ada. Tiga bagian itu pasal 1 sampai 12 tentang Yakub dan Firaun. 13 tindakan Yusuf sampai dengan 26 dan ayat 27 sampai dengan 31 akhir hidup Yakub alias meninggal mati. Sekarang bagian pertama dari teks tadi, 1 sampai 12. Ada 2 hal saja yang perlu saya jelaskan. Ketika mereka berpindah dari Kanaan ke tanah Mesir, prosesnya Bapak Ibu sudah bisa baca ya pasal-pasal sebelumnya. Kenapa mereka langsung tinggal di Goshen? Kenapa tinggal langsung di Goshen? Karena Yusuf yang sudah mengajarkan mereka, memberitahukan mereka. Kamu hendaknya nanti tinggal di Goshen. Nanti kalau ditanya Firaun setelah kalian menghadap, kalian bilang begitu. Kami orang penggembala, termasuk moyang kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa tidak di tempat lain, tapi di Goshen? Dan itu juga sudah disetujui Firaun. Karena bagi orang Mesir, orang-orang Israel itu sebenarnya menjadi kekejian bagi mereka. Sangat keji. Orang Israel itu mereka mempersembahkan korban. Korban bakaran, korban sajian, dan sebagainya. Tapi selain korban yang dipersembahkan, mereka juga makan daging korban itu. Nah, itu yang menurut orang Mesir najis. Sebab orang Mesir itu hampir seluruh binatang yang ada di sana selalu atau ada kuasanya sebagai dewa. Hampir seluruh binatang di Mesir.
Jadi kalau Israel bisa makan daging korban, itu yang bagi mereka najis. Ada juga yang lain-lain, mereka mandi itu satu hari bisa beberapa kali. Maunya bersih, tidak mau kotor. Nah, mereka anggap Israel, orang Israel kotor. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Goshen. Tapi Firaun setuju. Malah Goshen itu tempat yang cukup subur, supaya semua ternak bisa mendapatkan makanan yang baik. Jadi mereka berpindah ke Mesir itu karena ada bencana kelaparan yang tidak bisa terhindar. Mau atau tidak mau, mereka harus pergi ke Mesir. Dan dia punya prosesnya itu, Bapak Ibu bisa baca ya pasal-pasal sebelumnya. Mulanya mereka pergi, mau beli gandum. Mereka tidak tahu ternyata Yusuf yang menjadi mangku bumi di sana. Itu dalam proses. Nanti kemudian pasal-pasal kemudian sebelum pasal 47 mereka diundang Yusuf termasuk ayahnya Yakub. Adiknya yang paling bungsu juga Benyamin. Dan luar biasa gembiranya, senangnya Yakub. Ternyata anaknya masih hidup. Dulu dikabarkan dia dijual sebagai budak di tanah Firaun. Lalu catatan yang kedua dari bagian pertama 1-12, ternyata Yakub masih bisa. Ketika bersoal jawab dengan Firaun, Firaun tanya berapa umur Anda? 137, 130 tahun. Malah dia jujur mengatakan, semua saya jalani dengan penuh penderitaan. Pokoknya tidak pernah senang, susah terus. Karena memang dia tokoh kontroversial. Tapi sebelum dia kembali meninggalkan istana, ternyata dia berdoa memohon berkat Allah bagi Firaun. Ini luar biasa. Dia tidak pusing apa Firaun mau terima atau tidak, tapi kewajiban dia memohon berkat Allah atas diri Firaun. Luar biasa. Memohon berkat kepada musuh kita itu kan tidak hal yang mudah. Kan? Bukan hal yang mudah. Mission impossible kan. Tapi disitulah Tuhan menuntut supaya mission impossible itu harus menjadi realita dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, 13-26. Tidak panjang saya bicara di sini, tapi di situ tindakan Yusuf sebagai sosok pemimpin yang sangat bijaksana. 13-26 ya, tindakan Yusuf. Yusuf tampil sebagai sosok pemimpin yang sangat bijaksana, jujur, dan mengayomi seluruh orang Mesir. Memberi makan, lalu mereka ambil, mereka memperoleh dengan membayar, dan seterusnya. Tapi dia tidak pernah menyengsarakan orang-orang Mesir, termasuk yang dari Kanaan. Semua diberikan kesejahteraan yang layak bagi mereka. Karena pada saat itu terjadi bencana kelaparan, termasuk di Mesir juga bencana kelaparan. Yang awalnya itu dari mimpi Firaun kan, yang sempat dijawab, diterka, dijelaskan oleh Yusuf berdasarkan hikmat dari Allah sendiri. 7 tahun kelaparan, 7 tahun kemakmuran, dan seterusnya. Nah, bagian yang ketiga itu adalah pasal 27.
sampai 31, ayat 27 sampai 31. Akhir hidup Yakub setelah 17 tahun ya, 17 tahun dia tinggal di Mesir. Jadi Yakub meninggal itu pada saat usia 147 tahun. Saat-saat menjelang akhir hidupnya, dia bingung siapa yang bisa mengurus Yakub sebagai orang tua. Karena dia tidak mau mati dan dimakamkan di Mesir. Dia tidak mau. Makanya dia minta Yusuf, anak kesayangannya ini, bersumpah dan berjanji dan memegang pangkal paha Yakub bahwa setelah saya mati, saya dibawa ke Kanaan dan dikuburkan bersama para leluhur Abraham, Ishak di Gua Makpela, Hebron, Kanaan. Dan Yusuf bersumpah. Dia memegang pangkal paha dari Yakub dan dia berjanji. Jadi ketika nafas berakhir, Yusuf melakukan itu. Semua yang diminta oleh Yakub. Bayangkan Bapak Ibu. Kuburnya di Gua Makpela. Memang banyak cara-cara bersumpah. Ada yang tepuk tangan, ada yang angkat tangan, ada yang memegang pangkal paha. Atau yang supaya lebih etis, memegang di bagian bawah pinggang. Beda dengan kita sekarang ini, kalau ada acara-acara pengambilan sumpah, itu biasanya pastor, alim ulama, atau siapapun, itu biasanya berdiri di sebelah kiri. Tangan kanan dia angkat, tangan kiri, kalau untuk Protestan ya, tangan kiri ditaruh di Alkitab. Katolik juga sama. Tapi untuk Kristen, Protestan, dan Katolik, narasinya bukan saya bersumpah, tapi saya berjanji. Kalau Islam, saya bersumpah. Mudah-mudahan saya tidak salah, karena saya sering dulu masih aktif ikut acara-acara pengambilan sumpah. Itu sekarang ini. Tapi dulu itu ada tepuk tangan, ada angkat tangan. Banyak simbol yang dilakukan berkaitan dengan sumpah dan berjanji. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, Bapak Ibu, berkaitan dengan catatan teks tadi. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, catatan aplikasi. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, Bapak Ibu percaya atau tidak, rencana Tuhan itu selalu indah. Walaupun kadang dibilang manusia tidak indah, malah bersungut-sungut. Rencana Tuhan kapanpun, bila manapun, dengan cara apapun, selalu indah bagi kita semua. Tidak ada yang tidak indah. Kalau kita baca di Yakobus, kalau tidak salah ya, manusia merencanakan, tapi Allah yang menentukan.
Man propose, but God disposes. Memang betul. Silakan, apapun rencana kita. Tapi pada akhirnya, dia menentukan untuk Tuhan. Bukan berarti Tuhan membatasi apa yang kita mau. Dia tidak membatasi. Tapi yang menentukan dia, sebab apa yang dia tentukan itu selalu indah. Selalu baik dalam hidup kita. Yakub mengalami hal itu. Yakub. Yusuf juga. Termasuk saudara-saudaranya. Termasuk Firaun. Rencana Tuhan semua. Jadi rencana Tuhan itu tidak hanya untuk Yakub, Yusuf, saudara-saudaranya, Firaun, tapi juga rencana Tuhan ini menyeluruh untuk seluruh bangsa. Dan mereka yang tidak mengenal dia akan datang dan percaya kepadanya. Apa yang dibilang oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Setelah dia mengakui, dia mengungkapkan tentang siapa dirinya. Bahwa saya ini pernah yang kalian buang saya, jual saya sebagai budak di Mesir. Tapi kalian tidak salah. Ini semua cara Tuhan yang paling indah bagi saya. Juga bagi Yakub, bagi Firaun. Bolehkah saya sebut cara Tuhan yang paling indah ini? Saya sebut dengan satu istilah, blessing in disguise. Rahmat Tuhan atau rahmat yang tersembunyi. Blessing in disguise. Kadang-kadang kita tidak tahu rencana Tuhan itu bagaimana. Ternyata 2 tahun kemudian, oh ini maksud Tuhan ya. Padahal mulanya saya masih ragu, sangsi. Tapi ternyata setelah 2 tahun, yang saya alami itu adalah realisasi dari blessing in disguise. Rahmat yang tersembunyi. Yusuf tidak tahu apapun. Tapi ternyata dia sendiri juga sadar bahwa ini maksud Tuhan. Bukan kalian yang dendam sama saya. Ini semua cara Tuhan yang paling indah. Blessing in disguise. Yang kedua, Bapak Ibu, Yusuf sangat konsisten dengan seluruh hidupnya yang dijalaninya sampai dijual sebagai budak di Mesir. Dia taat, dia patuh, punya integritas, malah tergoda oleh istri Firaun, Potifar ya, tidak salah. Tapi dia tidak tergoda. Dan disitulah rencana Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Dia diangkat sebagai penguasa di seluruh negeri Mesir. Bukan hal yang mudah itu Bapak Ibu. Dan semua orang datang bertemu dengan Yusuf. Kalau dia mau pakai kuasa aja, ngapain mesti repot-repot? Biar untuk menyenangkan dirinya. Tapi dia sadar bahwa kuasa yang Tuhan berikan itu adalah dari Tuhan sendiri. Bukan dari dirinya. Yang penting dia taat dan patuh. Tidak tergoda sedikit pun saat dirayu oleh istri Firaun. Malah dia dihukum. Tapi tidak mengurangi kepatuhan
kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dibebaskan dan diberikan jabatan. Ya seperti yang tadi saya katakan. Dan aplikasi yang ketiga, kematian Yakub itu jangan dianggap biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Orang seringkali menganggap mati ya sudah, habis perkara. Justru bagi saya, mati itu berarti dimulainya perkara, bukan habis perkara. Jadi lahir dan hidup, mati karena dipanggil Tuhan, itu anugerah. Siapa bilang mati itu bukan anugerah? Itu juga anugerah. Tuhan berkenan mengatakan, yuk pulang, cukup sampai di sini. Anda hidup di dunia. Karena itu dalam buku saya, salah satu buku saya, ada renungan yang mengatakan, kematian titik 2, taken for granted, tanda tanya. Saya ulangi, kematian titik 2, taken for granted, tanda tanya. Maksudnya kematian itu bukan hal yang biasa. Bukan. Jangan kita artikan secara harfiah. Mengambil untuk diberikan, taken for granted. Tidak. Tapi ungkapan itu diartikan secara sederhana. Jangan kita anggap biasa-biasa saja. Tidak. Kematian itu bukan taken for granted. Tapi sesuatu yang luar biasa. Yang justru tidak terjadi di luar sepengetahuan dan kekuasaan Allah. Sama seperti Yakub. Dia mengalami kematian itu, tapi kematian yang bukan biasa-biasa. Sesuatu yang berharga dalam hidupnya yang dialami Yakub. Dan dia harus mengakhiri semua itu di dalam anugerah Tuhan juga. Itu yang saya sebut kematian tidak sekedar taken for granted. Biasa-biasa saja. Baik, terima kasih. Sampai di sini apa yang bisa saya katakan dari eksposisi kejadian pasal 47. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dan kita cerna dalam hidup kita sehari-hari. Dan Tuhan berkenan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum sesudah kita berdoa, baru kita masuk tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baru saja kami belajar bercakap-cakap di seputar kejadian pasal 47. Bukankah Yakub adalah juga kami, pribadi lepas pribadi, yang penuh dengan segala kelebihan, tapi juga yang penuh dengan segala kekurangan. Tapi juga bukankah kita adalah Yusuf, yang penuh dengan segala kekurangan dan segala kelebihan. Semua menjadi pelajaran bagi kami. Dan kami mesti banyak belajar. Sadar, menekan sedemikian rupa harga diri kami. Hanya untuk memperoleh harga sebuah kedamaian di dalam hati kami.
berkati grup ini yang setiap kali melakukan pelayanan melalui Zoom. Semua yang terlibat, Tuhan memberkati. Dan biarlah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, sebab disitulah dan pada akhirnya Tuhanlah yang akan menilai kami semua. Tapi siapakah kami, Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kasihani kami dan pakailah kami sebagai alat yang berguna sekecil apapun. Biarlah kami dapat memancarkan cahaya terang-Mu yang bersinar itu. Roh Kudus mengartikan semua bagi kami. Ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin, 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 amin. amin. Amin, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Silakan.